Aku sentuh sedikit. Wah, tapi teman-teman ternyata ular itu bangun dan dia siap menangkapku. Halo adik-adik, katanya Catherine akan bercerita sebuah buku dari Erlangga for Kids. Kali ini yang berjudul Buku Harian Luna Si Lutung Jawa. Buku ini diilustrasikan oleh Kak Aldriana dan ditulis oleh Kak Rahayu Oktaviani. Siapa yang tahu lutung Jawa? Atau ada yang pernah melihatnya? Kita kenalan yuk, teman kita yang ini namanya Luna. Dia merupakan lutung Jawa. Nah, ini dia Luna. Hai teman-teman, nama aku Luna. Aku merupakan seekor lutung Jawa. Aku ingin berbagi ceritaku kepada kalian. Aku tinggal di sebuah hutan yang namanya Hutan Hujan Halimun. Di situ aku tinggal bersama keluargaku. Nih lihat tuh, keluargaku banyak sekali kan. Nah, aku akan bercerita tentang keseharianku ya. Pasti kalian penasaran kan bagaimana seekor lutung Jawa berkegiatan? Nah, ini dia. Ini keluargaku. Ini merupakan ceritaku di tanggal 5 Juli. Nah, keluargaku banyak kan? Coba lihat, warnaku apa ya warna rambutku? Betul, warna rambutku hitam. Nah, kami memiliki bulu yang lebat. Saat itu sinar matahari muncul dari sela-sela dedaunan. Dan kalian tahu pohon favorit kami? Namanya adalah pohon puspa. Nah, pohon puspa itu adalah pohon favorit kami untuk tidur di malam hari. Lihat, pohon puspa memiliki batang yang lebar dan juga kuat. Lalu coba lihat, ini ada ayah, ibu dan juga bibiku. Nih, ayahku sepertinya masih mengantuk. Iya, nah aku suka sekali berada di tengah-tengah mereka karena terasa hangat. Wah, apalagi ceritaku ya. Nah, ini dia. Kami sering sekali berjalan-jalan di hutan Halimun. Lalu saat mengelilingi hutan di tanggal 17 Agustus, aku pergi bersama paman nih. Nah, paman suka sekali memberikanku sebuah pengetahuan. Salah satunya, paman menginformasikan kepadaku 3 hal penting. Yang pertama, nah, selain lutung Jawa, di hutan Halimun itu banyak sekali primata yang lain. Ada oa Jawa, lalu oa Jawa ini suka sekali bernyanyi di pagi hari. Terus ada juga keluarga Surili. Nah, biasanya mereka itu warna rambutnya abu-abu, ada perak-peraknya. Aku senang sekali bertemu mereka. Oh iya ya, aku punya satu lagi yang akan kukenalkan. Namanya keluarga Kukang. Tapi biasanya mereka lebih aktif di malam hari. Mungkin itu sebabnya aku jarang bertemu dengan mereka. Nah, lalu nih, keluarga lutung Jawa itu adalah keluarga yang besar. Aku punya ayah, ibu, paman, bibi ke-1, bibi kedua, sepupu ke-1, sepupu kedua. Wah, banyak sekali. Aku sampai tak tahu harus berhitung sampai mana. Nah, kami ini sedikit berbeda dengan keluarga oa Jawa. Keluarga kami lebih besar dan lebih banyak. Ini bagian ketiga yang diberitahukan kepadaku. Kalian suka makan sayur? Sama sepertiku. Jadi kami membutuhkan serat yang baik untuk pencernaan. Biasanya kami memakan daun-daun segar di hutan Halimun. Biasanya yang muda karena rasanya lebih manis dan juga banyak seratnya. Kalian sama seperti kami kan suka makan sayur? Ayo adik-adik, siapa yang seperti Luna suka makan sayur? Wah, semuanya ya. Nah, aku mau kembali bercerita. Kali ini ada di tanggal 19 September. Teman-teman,
Kalian tahu tidak? Aku dan ayah sering kan berkeliling ke hutan, juga bersama kakak. Nah, ayah sering sekali mengajariku memilih pohon yang baik untuk kami tidur. Iya, pohon puspa itu loh. Nah, kata ayah nih, aku ingat kata ayah, aku tirukan ya. Nak, Luna, jika kamu ingin memilih pohon untuk tempatmu tidur, pilihlah pohon yang besar, yang tinggi, dan juga memiliki daun yang lebat. Supaya kamu bisa berlindung dari mangsa dan juga angin kencang di malam hari. Seperti itu kata ayahku. Lagi pula biasanya kami mencari pohon yang dekat dengan sumber makanan kami. Supaya besok paginya kami bisa langsung sarapan. Wah, seperti itu. Lalu, aku beritahukan kalian sesuatu ya. Nah, hari ini aku bangun lebih cepat. Tepatnya tanggal 25 Oktober. Lalu, sebenarnya aku masih agak mengantuk. Aku berjalan ke ujung dahan dan kalian tahu apa yang kulihat? Coba lihat ini. Ada sesuatu di dahan pohon. Itu namanya kubung. Itu temanku di hutan ini juga. Aku pertama kali loh melihat kubung. Lalu aku cepat-cepat menggambarnya supaya menjadi kenang-kenangan untukku. Nah, kemudian coba lihat gambarku. Bagus kan? Mirip dengan aslinya. Karena aku jago gambar. Indah sekali pokoknya hari-hariku di hutan Halimun. Tapi sebentar. Sewaktu aku lagi asik menggambar, tiba-tiba ada suara dum 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 dum. Itu suara apa, gajah? Tapi sepertinya bukan. Wah, ternyata ada orang-orang dewasa yang sedang menikmati hutan. Dan mereka sepertinya sedang melakukan penelitian. Lalu, aku senang sekali mendengar mereka juga akan turut melestarikan hutan Halimun dan juga kami lutung Jawa. Wah, andai saja semua orang seperti itu, pasti kami tidak akan punah. Aku senang sekali. Manusia ternyata ada juga yang baik ya. Nah, mereka berjanji akan turut menjaga hutan ini. Lalu, aku tuh tidak sabar untuk menceritakan semua kebahagiaanku di hutan Halimun. Nah, ini ceritaku tanggal 28 Desember, teman-teman. Hutan hari itu dilanda hujan yang deras dan angin. Angin kencang. Aduh, lihat. Kami semua berpegangan di pohon puspa. Ya, pohon yang batangnya kuat dan besar itu. Ayah bersuara dengan kencang menyuruh kami berpegangan yang erat supaya kami tidak terhembas angin yang kencang. Semoga aja angin ini cepat berhenti. Lalu aku ajak kalian untuk menikmati ceritaku lainnya. Kali ini ada di tanggal 4 Januari. Nah, aku punya pohon lain nih, namanya pohon Kiara. Nah, pohon Kiara saat itu sedang berbuah sangat lebat. Banyak sekali buahnya. Semua penghuni hutan berkunjung dan menikmati buah, daun, dan juga bunga-bunga di sana. Aku bertemu apa ya? Aku bertemu keluarga Rangkong. Pasti kalian juga baru pernah dengar kan? Itu keluarga kami juga yang ada di hutan Halimun. Lalu, ada keluarga Bajing. Coba lihat. Dia yang kecil-kecil dan tentu saja yang warnanya abu-abu keperakan itu, apa namanya? Iya, itu keluarga Owa Jawa. Tapi tunggu, sepertinya ada seekor Owa Jawa yang menarik-narik ekorku. Rupanya dia ingin bermain denganku. Aku senang sekali, kami bermain kejar-kejaran sepanjang hari itu. Sampai ibu memanggilku untuk kembali pulang ke rumah. Apalagi ya?
Teman-teman, apakah kalian pernah melihat ular yang besar? Kalian takut tidak? Nah, ini ceritaku di tanggal 15 Februari. Waktu itu, lihat, aku sedang mengunjungi sebuah pohon yang sangat besar dan memiliki cabang yang sangat kuat. Aku biasanya gunakan untuk berlatih melompat. Hap, 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 hap. Aku lompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Dan tiba-tiba aku melihat seekor ular yang sangat besar. Tapi ularnya lagi tidur. Sepertinya aku ingin menggoda ular itu. Aku sentuh sedikit. Tapi teman-teman, ternyata ular itu bangun dan dia siap menangkapku. Tapi karena aku punya keluarga yang baik, aku diselamatkan dari ular itu. Untung saja. Jadi teman-teman, kalian jangan pernah coba-coba ya untuk membangunkan ular yang sedang tidur. Bisa bahaya. Nah, seperti itu. Lalu. Sebentar lagi bibiku ulang tahun. Hari ini tepat di tanggal 6 Maret. Aku akan menyiapkan kado yang indah untuk bibi. Karena aku suka menggambar dan gambarku bagus, aku akan menggambar banyak daun. Aku akan kumpulkan dan akan aku masukkan ke dalam sebuah album. Itu akan menjadi kado untuk bibi nanti. Pasti bibi senang. Wah, tapi tak lama nih, di tanggal 30 April, aku menerima kabar bahagia lainnya. Kalian tahu apa? Kalian punya adik kecil? Iya, sama seperti aku. Tanggal 30 April, aku memiliki adik bayi. Tapi coba lihat, rambutku kan hitam. Adik bayinya kenapa coklat? Apakah betul itu keluargaku? Ibu ternyata bilang padaku, nah, Luna, itu adalah keluargamu. Dulu kamu juga seperti itu saat lahir. Warna rambutmu kecoklatan. Nanti akan tetap kembali hitam saat kamu sudah beranjak dewasa. Begitu kata ibu, teman-teman. Rasanya kalau aku menceritakan sepanjang hari tidak akan cukup untuk menggambarkan kebahagiaanku di hutan limun. Tapi aku tetap ingin cerita. Nih, adanya di tanggal 15 Mei. Kalian dengar nggak ada suara nging nging nging? Aku kasih tahu ya, suara itu sering kali dengar saat kecil. Nah, paman bilang itu namanya suara tonggeret. Kalian tahu tonggeret itu apa? Tonggeret itu merupakan serangga kecil yang gemar bernyanyi. Ternyata suara nging 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 itu adalah suara nyanyian tonggeret. Merdu tidak suara mereka? Pasti merdu. Nah, biasanya nih kalau tonggeret sedang bernyanyi itu merupakan tanda bahwa musim hujan akan tiba. Yeay, aku bisa bermain hujan. Dan musim kemarau akan berganti. Aku ingin sekali melihat tonggeret supaya aku bisa menggambarnya. Apalagi ya yang bisa aku ceritakan? Sepertinya aku sudah mulai lelah. Tapi ini ceritaku yang lainnya di tanggal 7 Juni. Kalian masih ingat pohon tempatku tidur? Ya, pohon puspa namanya. Hari itu aku bermain sampai sore dengan sepupuku. Aku melompat, hop, hop, hop. Aku main lari-larian sampai sore dan hutan sudah menjadi gelap. Tiba-tiba ayah memanggilku nih. Luna, Luna. Wah, teman-teman, ayah memanggilku. Ayah bilang ayah sudah menemukan pohon yang tepat untuk kita tidur malam itu.
Aku segera pergi bersama sepupuku menghampiri ayah. Lalu, lihat, ini pohon puspa yang baru ditemukan ayah. Masih ingat tadi pohon puspanya? Pohon puspa yang harus besar, memiliki batang yang kuat, tinggi, dan daun yang banyak. Nah, sepertinya aku ngantuk sekali. Aku akan tidur di pohon kesayanganku. Sampai jumpa teman-teman di ceritaku lainnya. Aku tidur dulu. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Luna, si lutung Jawa, tentang kesehariannya di hutan Halimun. Ternyata menyenangkan sekali ya, Luna tidak hanya hidup sendirian saja beserta keluarganya di hutan itu, tapi banyak juga primata-primata yang lainnya. Nah, adik-adik mau tahu tidak? Banyak sekali loh fakta unik dan juga menarik tentang lutung Jawa. Tahu kan lutung Jawa tadi warnanya apa? Betul, lutung Jawa memiliki warna hitam. Dan juga sampai ekornya berwarna abu-abu gelap. Nah, lalu saat kecil tadi ada bayi kecil warnanya apa? Betul, warnanya coklat. Saat bayi, lutung Jawa itu warnanya coklat. Tapi ketika sudah dewasa, warna kulit mereka akan berubah menjadi hitam. Nah, yang paling penting nih adik-adik, lutung Jawa itu hidup berkelompok. Sekitar 7-20 individu dengan satu lutung jantan sebagai pemimpin mereka. Lalu selain itu, apa makanan favorit mereka? Masih ingat di awal cerita? Betul, daun muda yang rasanya manis dan juga segar. Itu makanan favorit mereka. Dan kalau adik-adik mau tahu di mana sih letak hutan Halimun, ini dia. Lutung Jawa dapat adik-adik temui di Pulau Jawa sampai juga Bali. Nah, populasi yang paling kecil ada di Pulau Lombok. Jadi bagaimana? Teman-teman mau ikut turut menjaga kan lutung Jawa yang ada di Indonesia? Yuk kita jaga sama-sama. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen channel ini. Dan kita jumpa lagi ya di cerita berikutnya.